Halo Sobat Trader, saya Trianto Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar sebuah teknik analisa bernama Trading Triple Screen yang diciptakan oleh Alexander Elder. Jika selama ini pandangan kita kabur tentang market, tiap hari lihat chart tapi nggak tahu gambaran besar pasar, dihantui kebingungan dan berminat gambling atau judi, kita akan mengubah pandangan itu semua sekarang. Strategi ini diciptakan langsung oleh trader profesional, penulis buku terkenal Trading for Living. Dengan teknik Triple Screen, matamu akan seperti elang yang melihat market dari ketinggian angkasa. Tidak lagi bias dalam melihat market karena pandanganmu luas. Kita akan menjadi analis pasar ulung yang mampu membedah market dari gambaran besar sampai detil terkecil. Kebanyakan trader bingung dan akan terus bingung selama mereka memperlakukan trading seperti judi. Berlagak bisa membaca market, tapi ketika trading emosi keluar juga. Sudahi kebingunganmu dan egomu dengan belajar. Saya pun masih terus merasa bodoh dan ingin selalu belajar. Mari kita belajar bersama dan sudahi ego yang tidak berguna itu. Sebenarnya, apa itu strategi trading triple screen? Sebelumnya kita akan bahas dulu Alexander Elder. Siapa dia? Alexander Elder adalah orang yang mempopulerkan strategi trading triple screen, yaitu strategi yang menggabungkan 3 layar dengan fungsi yang berbeda. Alexander Elder adalah seorang penulis buku terlaris Trading for Living, yang di dalamnya terdapat strategi 3 layar atau dalam bahasa Inggris triple screen, di mana strategi tersebut menggunakan 3 layar untuk memantau pergerakan harga, dan masing-masing layar menunjukkan time frame yang berbeda. Di dalamnya terdapat indikator osilator dan indikator tren yang dikombinasikan untuk hasil terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan coba membedah seperti apa sih trading yang diciptakan oleh Alexander Elder ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dalam dunia trading. Kita akan sama-sama belajar. Pertama, kita akan membahas kelebihan strategi trading triple screen. Kebanyakan trader biasanya hanya menggunakan satu time frame untuk memantau harga dan mencari posisi entry. Menggunakan satu time frame sebenarnya sudah cukup untuk mengambil keputusan dalam trading asal caranya jelas. Hanya saja, menggunakan beberapa time frame bisa mengurangi terjadinya salah analisa, karena biasanya kita terburu-buru dalam menganalisa dan melihat gambaran besar dari pergerakan harga. Dengan menggunakan multi time frame juga akan mengurangi konflik yang sering terjadi antar indikator, yang mana biasanya sering terjadi konflik antara indikator tren dan indikator osilator. Tentu beberapa trader pasti pernah mengalami ini. Lebih jelas tentang strategi trading triple screen, seperti namanya, strategi trading triple screen menggunakan 3 layar yang diterapkan setiap kali kita menganalisa pasar. 3 layar yang digunakan Alexander Elder bisa diringkas sebagai berikut. 1. Layar pertama digunakan untuk mengetahui bias dalam trading. Di sini kita akan menggunakan time frame besar untuk mengetahui arah tren jangka panjang. Jika tren naik, maka kita hanya akan mencari posisi buy. Sebaliknya, jika tren turun, kita hanya akan mencari posisi sell. Lalu yang kedua adalah layar kedua, digunakan untuk mengaplikasikan indikator technical untuk mencari kondisi retracement dari harga. Misalkan tren sedang naik, maka kita akan menunggu harga sampai retrace turun untuk membuka posisi pada level harga yang terbaik. Ketiga, yaitu layar ketiga, kita bisa menggunakan layar ketiga untuk mengetahui posisi yang tepat untuk entry, yaitu dengan menggunakan time frame kecil, kita akan mengetahui kondisi breakout setelah terjadinya retracement tadi di layar kedua. Saat itulah saat yang tepat untuk melakukan open posisi. Dengan penjelasan seperti di atas, sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa teknik triple screen dari Alexander Elder ini sama dengan konsep analisa multi time frame yang sering diperjelas oleh para suhu-suhu trader di Indonesia ya. Maka penjelasan di atas bisa kita ringkas sebagai berikut. Layar pertama sebagai time frame besar, layar kedua sebagai time frame medium, layar ketiga sebagai time frame kecil. Di dalam bukunya Alexander Elder memberikan nama pada setiap layar yang ia analisa setiap kali trading, yaitu long term trend disebut sebagai arus pasang atau tide, medium term trend disebut sebagai gelombang atau wave, short term trend disebut sebagai riak atau ripple. Itu hanya istilah ya. Bagaimana sih cara menggunakan strategi trading triple screen ini? Untuk mempelajari strategi trading triple screen dari Alexander Elder, kita perlu mengetahui fungsi dan kegunaan dari setiap layar dari strategi ini. Mari kita mulai. First screen atau layar pertama dari strategi trading triple screen
Menurut Alexander Elder, layar pertama berfungsi untuk mengetahui gambaran besar harga sebelum kita melakukan trading. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan time frame yang lebih besar dari time frame yang kita gunakan untuk entry posisi. Misalkan, time frame pilihan Anda untuk trading adalah daily, maka kita bisa melihat time frame weekly terlebih dahulu untuk melihat gambaran harga dan tren jangka panjangnya. Inilah yang disebut Alexander Elder sebagai tide atau arus pasang. Sebelum berselancar, kita perlu melihat arus pasang laut. Apakah ini saat yang tepat untuk berselancar atau tidak? Lalu second screen atau layar kedua dari strategi trading triple screen. Dr. Alexander Elder dalam sistem trading triple screen memiliki aturannya sendiri dalam analisa multi time frame. Di layar pertama kita menggunakan time frame weekly untuk melihat gambaran besar harga. Selanjutnya di layar kedua kita akan menggunakan time frame daily untuk mencari peluang entry. Ketika kita memutuskan untuk berselancar, langkah selanjutnya tinggal menunggu wave atau gelombang. Kita siap untuk memasuki gelombang pasar. Di layar pertama kita menggunakan moving average untuk mendeteksi tren jangka panjang naik atau turunnya. Ketika kita sudah tahu akan melakukan buy misalnya melalui bantuan moving average. Selanjutnya di langkah kedua, melalui bantuan indikator osilator, kita akan mencari kondisi retracement atau kapan gelombang turun. Di saat itulah kita akan membeli, yaitu di posisi terbaik dari harga. Third screen atau layar ketiga dari strategi trading triple screen. Layar ketiga pada strategi triple screen ini berfungsi sebagai layar eksekusi. Dengan kata lain, pada layar ketiga ini kita akan mencari posisi terbaik dengan tingkatan probabilitas yang tinggi, yaitu saat harga mengalami breakout. Jika sebelumnya kita menggunakan time frame weekly, kemudian daily, sekarang kita menggunakan H4 atau H4. Ketika layar 1 dan 2 sudah menunjukkan indikasi untuk sell atau buy, di layar ketiga kita tinggal menunggu sampai harga mengalami breakout, support, atau resisten. Sampai akhirnya kita dapat melakukan entry posisi di saat yang terbaik dan dengan probabilitas tertinggi. Lalu ada hal penting yaitu aturan dalam menggunakan analisa multi time frame ini. Dr. Alexander Elder memiliki aturan khusus untuk menggunakan teknik analisa multi time frame. Artinya, kita tidak bisa seenaknya asal menggunakan time frame pada setiap analisa kita. Aturan yang diterapkan Alexander Elder menggunakan faktor pembagi 4-6. Artinya, setiap downgrade time frame kita bisa membagi dengan 4, 5, atau 6. Misalkan di layar pertama kita menggunakan time frame daily atau 24 jam, maka 24 jam itu kita bisa membaginya dengan 6. Maka kita akan menggunakan time frame H4 atau 4 jam. Lalu misalkan kita akan mencari time frame untuk layar ketiga, kita bisa membagi H4 dengan 4, maka ketemulah time frame H1 atau 1 jam. Itu artinya kita bebas mau membagi setiap time frame kita dengan faktor pembagi 4, 5, atau 6. Tapi sedikit catatan, ketika kita tidak menemukan time frame yang kita inginkan setelah dibagi dengan faktor 4, 5, atau 6, kita bisa menggunakan time frame terdekat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tabel ilustrasi yang saya berikan. Lalu bagaimana sih step by step? Tentunya kalian pasti sudah tidak sabar untuk mendengar step by step strategi trading triple screen oleh Alexander Elder. Salah satu ciri sistem trading triple screen adalah kita tidak dapat mendapatkan sinyal langsung yang jelas dari satu indikator. Kita harus melakukan analisa multi time frame sampai akhirnya kita open posisi. Ciri lain dari strategi ini adalah kita tidak terikat oleh indikator manapun. Anda bisa menggunakan indikator Anda sendiri untuk setiap layarnya, asalkan fungsi dan tujuannya sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah contoh posisi buy pada strategi trading triple screen ini. Menurut Alexander Elder, momen terbaik untuk entry adalah ketika harga sedang berada pada trennya dan kemudian harga mengalami retracement. Disitulah saat yang tepat untuk entry. Misalkan ketika harga sedang uptrend, maka kita akan menunggu harga mengalami retracement turun, dan saat itulah kita ambil posisi buy. Sebaliknya, ketika harga sedang downtrend, maka kita akan menunggu harga mengalami retracement naik, dan saat itulah kita akan mengambil posisi sell. Pada layar pertama sebagai contoh, misalkan di sini kita akan menggunakan time frame daily pada layar 1. Untuk mengetahui arah tren, kita akan gunakan indikator moving average dengan periode 200. Kita tarik garis vertikal berwarna merah ketika pertama kali tren berganti dari downtrend ke uptrend. Tujuannya sebagai tanda agar ketika berganti time frame kita tidak kehilangan jejak waktu.
Untuk mencari posisi buy, kita harus melihat apakah harga sedang di atas garis MA200 atau tidak. Jika ya, maka kita bisa pindah ke layar 2 untuk mengkonfirmasi sinyal buy. Lalu di layar 2, tidak sulit untuk mencari konfirmasi sinyal buy atau sell pada layar 1 tentunya ya. Karena batasnya hanyalah apakah harga ada di atas atau di bawah harga. Yang lebih menantang adalah mencari titik sinkron antara layar 1 dan layar 2. Artinya, ketika layar 1 sudah menunjukkan sinyal buy, maka layar 2 juga harus mengkonfirmasi telah terjadinya retracement dari oversold menjadi uptrend. Jika di layar 1 kita menggunakan time frame daily, maka di layar 2 kita akan menggunakan time frame H4. Di sini kita akan gunakan indikator MACD atau MACD. MACD tergolong sebagai indikator osilator momentum. Kita akan mencari momentum yang tepat untuk membeli. Kita tunggu MACD mengalami kondisi oversold, yaitu ketika kedua garis MACD membentuk lembah dan akan bergerak naik ke atas. Ketika akan bergerak naik ke atas, kita tunggu histogram hijau muncul. Dan selanjutnya kita bisa menunggu sinyal terakhir dari layar ketiga untuk konfirmasi terakhir. Kita menunggu hingga histogram tersebut terbentuk. Selanjutnya kita tinggal mencari final confirmation dari layar 3. Tandai dengan garis vertikal berwarna biru. Pada ilustrasi saya menggambarnya dengan garis vertikal warna biru. Sedikit catatan dari Dr. Alexander Elder merekomendasikan untuk menggunakan force index atau osilator momentum lain sebagai penguat konfirmasi. Jadi tidak hanya satu osilator tapi menggunakan dua osilator ya. Contoh indikator osilator lain itu seperti force index, RSI, ATR, momentum, stokastik, dan lain-lainnya. Dan saya sarankan ya memang dalam layar 2 ini kalian akan menggunakan dua konfirmasi sekaligus. Artinya sebaiknya jangan hanya gunakan sinyal konfirmasi dari MACD tapi juga gunakan sinyal konfirmasi dari RSI, ATR, atau momentum misalnya ya. Jika kalian hanya menggunakan satu konfirmasi, akibatnya adalah akan bertemu dengan banyak false signal. Dengan kata lain, kalian akan lebih sering mengalami loss. Tapi itu ya terserah kalian juga. Lalu di layar ketiga selanjutnya kita hanya perlu mencari konfirmasi terakhir. Di layar 3 ini kita akan menggunakan time frame H1. Untuk mencari konfirmasi terakhir kita akan menggunakan indikator yang sedikit tidak biasa yaitu No Sure Thing atau KST. Mungkin trader Indonesia jarang mendengar nama ini. Indikator apa itu dan bagaimana sejarahnya akan kita bahas pada artikel lain ya. Yang jelas cara mencari konfirmasi cukup mudah. Kita akan menunggu indikator KST memotong ke atas garis 0. Indikator KST ini cukup baik untuk digunakan untuk mencari ledakan breakout pada harga. Tandai perpotongan garis KST dengan sumbu 0 dengan garis vertikal hijau. Pada ilustrasi kalian bisa lihat ya. Hal positif yang mungkin Anda dapatkan adalah Anda bisa mengikuti arus breakout tersebut dan mendapatkan profit bahkan ketika baru saja membuka posisi. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang teknik trading triple screen oleh Alexander Elder ini, bagi Anda yang pemula yang menyukai trading system dengan menggunakan indikator dan sedang bingung mencari teknik analisa yang cocok, maka strategi trading triple screen ini agaknya patut untuk kalian coba. Strategi trading ini tidak terlalu kaku karena kita bebas menggunakan indikator apapun asalkan memiliki kesamaan konsep yang digagas oleh Dr. Alexander Elder. Juga tidak terlalu sederhana karena menggunakan analisa berbasis multi time frame sehingga sinyal trading yang dihasilkan cenderung lebih akurat, tapi di sisi lain juga akan menjadi frekuensinya lebih jarang. Dan yang penting menurut Alexander Elder, satu-satunya hal terpenting untuk memastikan keuntungan Anda untuk jangka panjang adalah dengan menulis jurnal trading. Jika Anda belum pernah membuatnya, ya itu kesalahan besar ya, menurut Dr. Alexander Elder. Dalam trading kita tidak hanya belajar dari kemenangan, tetapi pola kekalahan pun bisa menjadi pelajaran yang sangat mengena. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk konsisten dalam menulis jurnal trading. Dan terakhir mengutip quotes dari anonim, "First, you must learn to play by the rules, then you must forget the rules and play from your heart." Terima kasih, saya Trianto Adi. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.